sahabat Trubus, apa kabar? Seperti biasa, setiap bulan majalah Trubus akan menampilkan editorial majalah Trubus. Berhubung ini bulan Agustus, maka kita akan membedah editorial Agustus 2024. Seperti ini covernya. Nah, jadi di editorial Agustus 2024 majalah Trubus menampilkan 7 inovasi agribisnis. Tentu saja saya di sini tidak sendirian, saya ditemani sama Mas Rifza. Halo Mas Rifza. Halo Tan, sehat kabar ya? Sehat. Apa kabar Mas Rifza? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke dalam ini ya Bang ya, maksudnya belum masuk ke materinya, Intan boleh tanya nggak Bang? Boleh, silakan. Nah, biasanya nih majalah Trubus kan memang kalau edisi Agustus itu kan edisi spesial ya Bang Ya, ya, betul. menampilkan beragam inovasi. Nah, ada alasan khusus nggak sih Bang kenapa majalah Trubus menampilkan topik inovasi di setiap bulan Agustus? Ya, baik. Halo sahabat Trubus. Jadi untuk bulan Agustus 2024 ini sama seperti edisi Agustus sebelumnya, bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia, Republik Indonesia yang ke-79, itu kita memang sengaja menampilkan inovasi-inovasi agribisnis terkini dalam rangka memeriahkan HUT RI ini. Jadi kita harapkan momen 17 Agustus ini bisa menjadi semangat bagi para insan pertanian untuk dapat terus memajukan dan mengembangkan pertanian sehingga nantinya demi meraih kesejahteraan para pelaku agribisnis itu sendiri. Oke, berarti untuk meningkatkan semarak kemerdekaannya ya Ya, Bang ya, betul. ada beragam inovasi. Ini Betul. 7 inovasi ini apa aja nih Bang isinya Bang? Ya, baik. 7 inovasi ini ada ya 7 tadi ya, dari beragam komoditas. Itu antara lain ada buah, kemudian sayuran, tanaman hias, perikanan, peternakan, obat tradisional, dan perkebunan. Oke. Langsung saja kita masuk ke inovasi pertama boleh ya? Oke, silakan. Oke, ini ada stroberi ya Mas Rifza? Betul. Iya. Jadi di inovasi stroberi ini itu memang beda dari yang lain Tan. Jadi kalau biasanya kita temui stroberi itu ditanam dalam polybag, di luar ruangan, atau bahkan mungkin ada yang ditanam di dalam greenhouse. Nah, yang satu ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena stroberi ini ditanam di dalam kamar atau ruangan. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT Inatek bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan penanaman stroberi di dalam ruangan ini itu dalam rangka menanggulangi atau menyiasati perubahan iklim yang terjadi, kemudian juga efisiensi lahan, karena kita ketahui bahwa alih fungsi lahan pertanian itu saat ini masih marak terjadi di Indonesia, sehingga adanya inovasi ini itu bisa menjadi satu solusi untuk kita dapat tetap menanam meski dalam ruangan itu tanaman bisa tumbuh subur. Salah satunya ini adalah stroberi. Oke, tanamannya berarti tumbuh subur. Tapi kalau betul. dilihat dari kuantitas dan kualitas buahnya gimana nih Mas Rifza? Ya, kalau untuk kualitas buah itu memang bagus karena memang di dalam ruangan untuk serangan hamanya itu relatif lebih rendah. Kemudian juga untuk produktivitas sebetulnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional di lahan atau di lahan. Di lahan Itu pakai lebih polybag seperti itu betul, ya. itu lebih yang di dalam ruangan sebetulnya lebih tinggi karena kita bisa menyusun rak-raknya Oke. itu beberapa tingkat seperti itu. Oh, sapnya lebih banyak gitu ya, Ya, betul. ke atas begitu ya Mas Rifza. Vertikal. Oke, next. Ini kan inovasi buah. Kita geser ke inovasi tanaman hias ya Mas Rifza ya. Iya, betul. Nah, ini tanaman hias itu kita bicara tentang Platycerium yang memang saat ini juga tengah tren ya di beberapa daerah di Indonesia, dengan Bali menjadi salah satu sentranya ya untuk Betul. Platycerium. Jadi di Platycerium ini kita menyorot tentang perbanyakan atau cara kita mencetak anakan baru Platycerium Oke. atau
kalau di komunitas menyebutnya original clone ya Tan? Iya, betul, Iya. original clone. Nah, jadi di sini Platycerium itu ditempatkan di dalam kerangka baja berbentuk persegi panjang, dan dengan ditempatkan di kerangka baja yang istilahnya bidangnya lebih luas, itu pertumbuhan akar Platycerium pun menjadi lebih leluasa, Betul. sehingga pengalaman para pencinta tanaman hias ataupun pehobi Platycerium itu lebih memungkinkan anakan-anakan baru atau original clone ini muncul Oke. lebih cepat dan lebih banyak ya. Kita Iya. kan sudah Menarik. pernah. Menarik ya Mas Riza ya. Iya, Nah, betul. biasanya kan kalau saya tambahin sedikit ya Siap. Mas Riza. Kalau Platycerium kan jenis tanaman epifit, biasanya kan kalau mounting kayak gitu pakai papan yang seperti itu. Nah, ini tuh ada inovasi baru berupa kalau teman-teman komunitas nyebutnya moss cake. Moss cake, Iya, oke. moss cake kayak gitu. Jadi kayak ada kerangka baja gitu diisi media tanam, karena memang benar tadi yang Mas Rifza bilang perluasan akar ya. Jadi tuh akarnya semakin banyak, jadi diharapkan ketika akarnya banyak nanti anakan-anakan baru atau original clone yang akan muncul itu juga semakin banyak kayak gitu. Oke, ini di tanaman hias. Kita lanjut ke Faname ya Mas ini, Mas Rifza. Betul, Faname. Ada inovasi apa di udang Faname budidaya? Ya betul, dalam teknik budidaya betul, karena memang saat ini penyakit menjadi salah satu momok bagi para petambak Iya. udang Faname, dan di sini kita mengulas tentang salah satu cara yang terbukti berhasil untuk mengatasi aneka penyakit yang ada di udang Faname ini, seperti penyakit akibat karena bakteri, Vibrio, Mio, dan yang lainnya. Jadi di sini kita menghadirkan salah satu teknik yang namanya keseimbangan asam basa yang ditemukan oleh Pak Bakti MSO, dan sudah dibuktikan di 2 kolam di 2 tambak di 2 daerah berbeda, dan saat ini sih menunjukkan hasil yang lumayan bagus. Jadi ada satu tambak yang tadinya itu terserang penyakit udangnya, lalu dengan pemberian larutan racikan Pak Bakti ini, Racikan sendiri, racikan sendiri betul, diterapkan di tambak itu menunjukkan kesehatan udang makin pulih, makin bagus sehingga bisa panen. Padahal sebelumnya salah satu pemilik tambak ini berencana menjual tambaknya itu karena parahnya penyakit di sana. Tapi dengan inovasi ini itu alhamdulillah 2 kolam yang diuji coba dengan teknik ini itu bisa panen dan menghasilkan. Oh, berarti kalau ngomongin Faname itu aral terbesarnya dari penyakit ya Betul, biasanya ya. penyakit. Nah, ini bisa jadi inovasi terobosan baru ya, Ya, Mas betul. Riza ya. Jadi buat pebudidaya kalau semisal mengalami kasus yang sama kayak yang diceritakan sama Mas Riza tadi, bisa nih dicoba inovasinya apa tadi namanya? Itu keseimbangan asam basa. Jadi Keseimbangan asam basa. Betul. Jadi berupa larutan dari beragam bahan, seperti salah satunya menggunakan herbal juga, mengkudu, rumput teki. Oh, berarti itu seperti sebenarnya itu. bahan-bahan yang sering kita jumpai setiap hari ya, Mas ya? Betul. Tapi memang ada formulasi atau racikan tersendiri, dan itu memang merupakan rahasia perusahaan sehingga itu tidak di-share. Iya. Tapi dari bukti nyata di lapangan itu alhamdulillah bisa mengatasi persoalan yang dihadapi petambak. Oke. Mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk para penambak Faname di daerah lain. Oke. Buat sahabat Trubus, kalau mau tahu cerita lebih detailnya, baca sendiri ya di majalah Trubus ya. Betul, biar lebih lengkap. Oke. Next kita bahas ke ini apa, Mas? Gambar wafer. Betul. Wafer bisa dimakan manusia nggak nih? Kalau kita lihatnya bulan puasa, ini mungkin kayak wafer yang biasa ada di TV ya. Cuma kalau ini bukan wafer buat manusia. Oh gitu, Tapi aduh. wafer buat Japanitan. Iya, padahal rasanya tuh kayak ngelihatnya udah kayak enak Udah enak banget ya. kayaknya Tapi ya. sebenarnya untuk siapa ini, Mas? Iya, jadi wafer ini khusus untuk kambing perahtan. Nah, untuk kambing perah, dan fungsi wafer ini adalah untuk meningkatkan susu kambing perah hingga 20%. Wow, 20% ya? Ya, lumayan. Lumayan. Betul.
Jadi sekarang kalau ngomongin kambing perah pun punya snack ya Mas ya? Betul, punya makanan sendiri. Punya makanan sendiri. Heeh, Oke oke. 20% berarti itu lumayan lumayan banget ya. lumayan. Bisa jadi buat solusi untuk peternak kalau semisal pengen meningkatkan produksi susunya, itu bisa mencoba menggunakan wafer. Itu bahannya dari apa sih Nah, Mas? bahannya itu salah satunya menggunakan limbah jintan hitam, Tan. Limbah jintan hitam. Ya, betul. Wow. Jadi menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, tapi masih memiliki nutrisi yang cukup Oke. tinggi. Oke. Dan untuk wafer ini itu juga memang disukai oleh kambingnya. Ternak. Jadi tingkat Oke. palatabilitasnya Palatabilitasnya meningkat ya. meningkat, Hmm. betul, bagus sehingga ternak menyukainya. Oke oke. Dan kenapa bentuknya wafer itu untuk lebih memudahkan distribusi ke Oh. daerah-daerah karena tidak semua daerah itu memiliki sumber pakan yang memadai. Nah, wafer ini bisa menjadi salah satu solusi. Hmm. Selain itu, bentuk wafer ini pun mudah dibikin dan tentunya awet Oh, iya iya dibandingkan iya dengan iya. bentuk pakan yang Iya, lainnya. lebih awet, Ya, ukurannya juga kecil ya, Mas, ya, ya? Ukurannya kecil, jadi itu betul. Masnya lebih praktis dan Ya, betul. satu lagi tadi kelebihannya memanfaatkan limbah. Limbah, betul. Oh, ya ya, luar biasa. Next, ini, inovasi dari apa, Ya, Mas? ini inovasi di bidang sayuran. Selanjutnya itu kita bicara tentang tempat penggilingan padi modern Mmm, yang dimiliki oleh Bulog di Karawang. Jadi sebetulnya tempat penggilingan padi modern ini kurang lebih ada 10 tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan tempat penggilingan padi ini memang sudah modern karena menggunakan alat-alat dan teknologi terkini sehingga dapat menghasilkan beras premium yang disukai masyarakat. Untuk tempat penggilingan padi modern di Karawang ini sendiri itu menghasilkan sekitar 50 ton beras premium. wow. Jadi kapasitasnya besar dan dengan kehadiran mesin ini diharapkan Bulog juga dapat menyerap hasil panen padi petani Mmm? sehingga petani bisa lebih sejahtera. Oh, oke Harapannya oke oke. mungkin seperti itu. Bentar nih, Bang, Intan mau nanya Hmm, nih, sebenarnya perbedaannya dengan penggilingan-penggilingan konvensional yang hmm, biasa sering dijumpai masyarakat itu hmm. ada perbedaan nggak, Bang? Kalau ini Ya, dibandingkan dengan ini yang modern ya, ya, ini nyebutnya betul. penggilingan padi modern. Betul, modern karena ini menggunakan teknologi terkini, Mhm. lebih efisien, lebih efektif dan tentunya kapasitasnya jauh lebih besar Oh, dibandingkan oke dengan yang konvensional. Itu sih yang oke. paling ini. Kapasitasnya lebih ke Betul. kapasitas juga ya? Mm-mm. Oke oke. Next, ini inovasi dari apa? Ini gambar bawang ya, Mas Riza? Betul. Bawang apa itu, Buat Tan? apa nih Bawang putih apa bawang? bawang merah ya? Yang penting nggak bawang bombay. Oke, ini di rubrik topik obat tradisional kita mengulas tentang riset terkini bawang putih yang ternyata bawang putih itu terbukti ilmiah bisa mengatasi kanker paru-paru. Oh, kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Karena kenapa kita membahas bawang putih untuk kanker paru-paru? Karena tepat hari ini tanggal 1 Agustus kita Kok 1 memperingati Agustus, Hari heeh? Kanker Paru Sedunia. Jadi kita Oh, menghadirkan ini bahwa riset teranyar membuktikan bawang putih bisa untuk kanker paru-paru. oke Cuma oke. memang ini masih riset dasar, tapi ini bisa menjadi acuan untuk pengembangan barangkali obat kanker paru atau penyakit terkait paru untuk di masa mendatang. Kalau terkait teknisnya gimana cara aplikasinya itu diulas nggak, Mas, Ya, di untuk artikel? cara betul, untuk cara ya risetnya seperti apa, kemudian barangkali manfaat yang bisa kita ambil dari bawang putih, cara konsumsinya seperti apa, itu bisa kita lihat lebih detail nanti di artikel. Oke, nanti, sahabat Trubus cek sendiri ya di majalah Trubus edisi Agustus 2024. Ya. Next, ini ada alat apa ya, Mas Rifda? Nah, alat ini adalah alat untuk pendeteksi Ganoderma pada sawit. Ganoderma. Ya. Ganoderma apa nih? Ngomongin Ganoderma. Oke, Ganoderma itu merupakan salah satu penyakit pada kelapa sawit yang salah satunya menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Itu merupakan ya salah satu memang tantangan terbesar sawit kita saat ini dan bahkan
Pak Taufik, salah satu peneliti di Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, itu menyebutkan saat ini Indonesia itu darurat Ganoderma. Kenapa disebut darurat Ganoderma? Karena tanaman sawit yang terkena Ganoderma itu semakin muda. Kalau dulu tanaman sawit terserang Ganoderma itu atau permajaan sawit itu 25 tahun. Oh, Pada per saat tanam 25 tumbuh tahun. 25 tahun. Nah, saat ini kejadian di lapangan itu kebun sawit yang diremajakan baru berumur 17 tahun. Wow, berarti semakin cepat 8 tahunan ya? Betul. Oh. Terserang Ganodermanya. Itu permasalahannya gara-gara Ganoderma tadi. Ya. Berarti termasuk itu ya salah satu penyakit yang memang sering dijumpai ya, sering dijumpai di tanaman sawit, dan ini sudah ada inovasi buat mendeteksi bahwa si tanaman ini tuh udah terserang apa belum, seperti itu ya Mas Rifza ya. Betul, karena salah satu cara efektif untuk mengendalikan Ganoderma adalah kita tahu bahwa tanaman itu sudah terserang Ganoderma. Nah, fungsinya alat ini adalah untuk mendeteksi suatu tanaman terkena Ganoderma atau tidak di lapangan gitu. Kalau biasanya itu untuk deteksi Ganoderma, biasanya kita mesti mengambil sampel di lapangan, kemudian kita lakukan segala macam uji Di laboratorium. Betul. Nah, dengan adanya alat ini diharapkan uji Ganoderma bisa dilakukan on the spot di lahan. Oh, berarti lebih mempercepat waktu juga ya deteksinya ya. Kalau untuk saat ini sih untuk waktu mungkin hampir sama ya, karena alat ini pun sebetulnya masih dalam tahap penyempurnaan pengembangan lebih lanjut. Dan kelebihan alat ini itu nanti bisa dioperasikan oleh orang-orang yang mungkin backgroundnya bukan di laboratorium gitu. Artinya pekebunannya langsung bisa ya? Kebunnya bisa, karena nanti sebetulnya bisa diajarkan cara-caranya gitu. Karena ini merupakan proses yang disederhanakan dari proses yang di laboratorium itu. Menarik. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan. Ya. Diharapkan seperti itu. Ini di kebun jeruk ada inovasi apa nih? Ini rubrik ya? Betul, udah masuk ke rubrik kita. Rubrik buah. Ada hal menarik apa nih di kebun jeruk ini Mas Riza? Kebun jeruk ini kita masih ngobrolin tentang HPT tan. Jadi, hama penyakit. Betul, hama penyakit tanaman. Jadi kebun jeruk itu salah satu hama yang paling baik itu adalah lalat buah. Lalat buah itu sangat merugikan untuk para pekebun jeruk karena membuat rasa jeruk itu hambar atau ya kurang manisnya begitu. Selain itu juga penampilan jeruk menjadi kurang bagus karena terdapat bintik-bintik di kulitnya. Nggak glowing ya Mas Riza. Nah ini mengatasinya pakai apa Mas? Ini pakai riset terbaru dari salah satu peneliti, itu menggunakan serai wangi. Serai wangi. Jadi serai wangi itu ditempatkan dalam perangkap. Jadi nanti lalat buah ini karena tertarik dengan aroma dari serai wangi ini, salah satu kandungan adalah eugenol, itu akan masuk ke dalam perangkap dan nantinya tidak bisa keluar. Nah, yang terperangkap ini biasanya adalah lalat jantan. Nah, jadi perangkap ini fungsinya untuk mencegah perkawinan lalat jantan dengan lalat betina. Nanti harapannya populasi lalat buah menurun sehingga serangan lalat buah pada jeruk pun bisa dikurangi. Oke, menarik. Kalau pengen tahu racikannya udah diulas belum, Mas? Ada ya di artikel ya? Oke. Nanti cek sendiri ya, sahabat terus. Next kita ini ada pekebun sayur kentang ya? Ya, betul. Jadi kentang ini kita bahas tentang penggunaan pupuk PT Petrokimia Gresik yang dipakai oleh petani kentang di Wonosobo kalau saya tidak salah. Iya, daerah Dieng berarti ya? Dieng ya. Ya. Jadi penggunaan pupuk ini sebetulnya kan Petrokimia Gresik ini punya pupuk non subsidi dan pupuk subsidi ya. Nah, yang dipakai oleh petani ini merupakan pupuk non subsidi, tapi hasilnya itu meningkat. Hasilnya itu meningkat setelah menggunakan produk-produk dari PT Pupuk
PT Petrokimia Gresik. Petrogres. Ya, kita Iya, sebut betul. biasanya Petrogas Iya. ya. Dan pupuk ini salah satunya adalah Ponska Plus yang salah satu isinya adalah zinc, itu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman juga. Jadi menurut petani itu tidak sebetulnya memang pupuk subsidi itu relatif lebih mahal, Hmm, non subsidi ya iya. dibanding pupuk subsidi, tetapi dengan peningkatan yang lumayan signifikan itu sebetulnya Oke. terhitung lebih Oke. ekonomis. Berarti mungkin meningkatkan biaya produksi sedikit, Ya, tapi nanti hasilnya ya panennya tuh jauh lebih banyak ya. banyak, Jadi bisa betul, ketutup dari situ ya Mas Rifza ya. betul. Oke, oke. Next. Ini rubrik eksplorasi ya kalau nggak salah ya Iya, Mas Rifza. betul. Eksplorasi majalah Trubus edisi Agustus Mm-mm. mengulas apa nih Mas Rifza? Ahlinya eksplorasi nih Mas Rifza. Ya, jadi untuk edisi Agustus itu tempo hari kita berkunjung ke Cagar Alam Dungus Iwul Hmm? di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kenapa disebut Cagar Alam Dungus Iwul? Karena memang tanaman yang paling banyak kita temukan di cagar alam Hmm? itu merupakan tanaman iwul. Nah, tanaman iwul itu apa? Tanaman itu merupakan tanaman sejenis palem-paleman. Jadi Oh. ketika kita tiba di sana itu meskipun banyak pohon-pohon besar seperti asam keranji, kemudian gandaria juga ada di sana, itu yang paling banyak lihat ya semacam pohon-pohon palem tinggi-tinggi. Itu sekitar 8 atau 9 meter tingginya. Tinggi sekali ya. Ya, dan Oh, itu itulah yang menjadikan tempat ini disebut sebagai Iwul Iwul. karena Dungus itu artinya juga sebagai semak-semak atau hutan. Mm-mm. Jadi ya sudah tepat namanya karena memang yang mendominasi tempat di sana adalah si Iwul Iwul. Mm. dan itu hutannya memang jadinya hutan Iwul. Jadi pas Oke. disebut Dungus Iwul. Dungus Iwul. Betul. Oke, mungkin sahabat Trubus kalau semisal pengen tahu eksplorasi lebih detail ulasannya, cek sendiri ya di artikel ya Mas Rifza ya. Ya, Ya itu udah ada ulasan lengkapnya, manfaat-manfaatnya untuk lingkungan kayak gitu tentunya sudah ada juga ya Mas ya. ya lebih kepada pengenalan tentang Pengenalan. Iwul Hmm. itu apa, kemudian statusnya konservasinya seperti Oke, apa, oke. seperti itu. Untuk pemanfaatan sih memang saat ini belum ada Masih pemanfaatan dalam khusus. tahap penelitian begitu juga ya. Betul, Hmm. masih dalam tahap penelitian dan itulah salah satu alasan kenapa Iwul berkembang pesat di Dungus Iwul karena memang tidak ada masyarakat yang memanfaatkan Iya. sehingga dia bisa tumbuh Oke. lebih leluasa dibandingkan dengan spesies lain yang mungkin dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Oh, berarti saat ini keberadaannya memang masih dimanfaatkan sebagai kayu bakar gitu ya? Oh, enggak maksudnya si Iwul ini lebih mendominasi karena memang tidak dimanfaatkan oleh Oh, masyarakat. oke, oke. Sementara masyarakat dahulu, sekarang udah enggak ya, dahulu itu memanfaatkan tanaman-tanaman lain sebagai kayu bakar. Jadi Hmm. dahulu itu karena ada pemanfaatan tanaman sebagai kayu bakar, maka beberapa populasi Hmm. tanaman berkurang, sementara Iwul Oke, pertumbuhannya terus banyak oke. gitu. Berarti dalam artian sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dieksplor dari tanaman itu sendiri ya, Mas Reza? Betul, Hmm. apalagi buah iwul itu kemarin ada salah satu penelitian dari Malaysia itu mengandung fenol, senyawa Oke. fenol yang salah satu khasiatnya itu mungkin sebagai sumber antioksidan ya. Hmm. Jadi mungkin perlu penelitian lebih lanjut untuk pemanfaatan iwul ini atau manfaat iwul ini apalagi sih gitu untuk lingkungan maupun bagi manusia. Oke. Next, ini ada kebun kakao ya. Mm-mm. Ada hal menarik apa nih Mas Reza di sini? Baik, kalau di rubrik perkebunan ini kita bahas tentang kakao, itu khususnya tentang kakao baru. Iya. Jadi kakao baru ini untuk mengatasi kanker batang Iya, ya, kanker kanker batang. batang betul ya memang salah satu penyakit yang salah satu penyakit utama juga pada Mm-mm. perkebunan kakao. Jadi kita bahas tentang dua varietas baru dari peneliti BRIN ya. Betul. Nama varietas baru itu RHS1 dan RHS2. Jadi RHS1, RHS2 ini itu digunakan sebagai batang bawah karena RHS1 dan RHS2 ini itu relatif tahan kanker Kanker batang batang. sehingga ditanam sebagai batang bawah dan di lapangan memang terbukti meningkatkan produktivitas ya. Hmm. Artinya dahulu ada
kebun yang terserang kanker batang, kemudian akhirnya diganti batang bawahnya menjadi RHS1 dan RHS2. Setelah itu tumbuh dan berbuah, produktivitasnya meningkat dan serangan kanker batangnya pun Oke. Relatif sedikit, iya. Jadi biasanya kan memang kalau aral di kakao salah satunya itu kan dari kanker batang itu ya Mas Rifza ya. Nah makanya ada inovasi baru, terobosan baru, cara cetak batang bawah ya, cetak batang bawah yang baru, di mana batang bawah itu tuh tahan sama kanker batang. Dan kelebihannya lagi, si RHS1 sama RHS2 ini tuh kompatibilitasnya sama yang betul. batang atas itu tuh nanti dicek sendiri ya. Pokoknya tuh kompatibilitasnya tuh tinggi. Iya, lumayan tinggi. Nanti angkanya bisa dicek sendiri di ulasan artikelnya. Itu sih. Next, ini ada perjamuan apa ini Mas Riza? Iya, jadi untuk ini rubrik obat tradisional, kita bahas tentang herbal bugar. Karena musim tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, jadi kita perlu mengantisipasinya, salah satunya dengan mengonsumsi beberapa ramuan herbal agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Jadi nanti di artikel itu ada beberapa ramuan yang sudah lazim digunakan oleh narasumber kita, nanti bisa langsung cek detailnya seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memang ingin memiliki ramuan untuk imunitas tubuh kita, baiknya kita konsultasi langsung ke herbalis. Ke ahlinya langsung. Betul. Ya Mas Rifza. Nah sebenarnya udah ada juga racikannya di artikel, tapi maksudnya buat amannya lebih baik langsung konsultasi ke herbalis. Ya. Betul. Oke. Next. Nah, ini apa ini Mas Rifza? Baik, berarti ini kita beralih ke rubrik tanaman hias ya Tania. Iya, tanaman hias. Di sini kita bahas tentang Taman Aglonema yang ada di Sleman. Iya. Baik, dan ini merupakan salah satu taman aglonema pertama di Indonesia sepertinya. Iya, betul. Jadi Taman Aglonema ini luar biasa indah. Kalau sahabat Trubus datang ke sana pasti terpesona karena banyaknya jenis aglonema di sana. Kurang lebih ada sekitar 90.000 aglonema yang tersusun rapi di area itu, beragam jenis, beragam warna, sehingga perpaduannya sangat apik sekali. Kalau sahabat Trubus penasaran, silakan datang ke Taman Aglonema yang berada di Sleman ya Tanya? Iya, di Sleman. Ya, silahkan jalan-jalan ke Jogja. Mungkin Mas Rifza ini boleh didekatin dikit Mas, biar sahabat Trubus. Siap. Nah, oke. Next. Oke, ini kita bahas ikan apa ini Mas Rifza? Lohan ya? Betul, kalau nggak salah. Ikan lohan. Jadi beberapa waktu lalu itu ada kontes lohan liga, dan itu ada di sini kita bahas tentang perawatan ikan juara Tan. Jadi perawatan ikan juara itu seperti apa? Itu salah satunya memang kualitas air harus dijaga. Kemudian salah satu syarat atau trik agar ikan lohan itu kita juara di suatu kontes itu memang harus memperhatikan genetiknya juga, kemudian pakannya berkualitas, airnya terjaga. 3 itu kalau memang terpenuhi semuanya bagus, insya Allah lohan kita bisa bersaing di kontes nasional. Oke. Jadi perkumpulan lohan-lohan yang maksudnya buat pehobi ikan lohan. Gimana nih caranya mencetak ikan yang dia performanya bagus biar betul. Maksudnya kalau ikut kayak kontes kayak gitu bisa dapat juara. Betul. Gitu ya Mas Rifza ya. Nah, itu ulasannya udah ada di artikel. Satwa, betul. Nah, waduh. Ini terakhir ini kayaknya ya Mas Rifza. Iya, ini kita bahas tentang ikan juga sebetulnya, cuma ini rubrik muda plus ikan. Jadi rubrik muda itu sahabat Trubus membahas tentang para petani atau pelaku agribisnis muda yang berumur kurang atau sama dengan 35 tahun dengan masa usaha minimal 2 tahun. Jadi untuk edisi Agustus 2024 kita bahas tentang 2 anak muda yang dua-duanya nama awalnya Arya. Iya, Arya. Arya. 2 Arya berarti ya. 2 Arya, betul. Jadi mereka berdua ini itu memiliki usaha
ikan koi. Ikan koi. Pembesaran ikan koi. Jadi nanti di artikel kita bisa jumpai bagaimana lika-liku mereka mengusahakan pembesaran Iya. koi hingga sukses saat ini, karena beberapa ikan koi hasil pembesaran dua area ini itu pernah menjumpai kontes koi tingkat nasional kalau saya tidak salah, dan itu bukti bahwa kualitas ikan koi dua area itu memang bagus dan terbukti mantap lah, sehingga bisa juara di suatu kontes Oke, seperti oke, itu. oke. Jadi bisa jadi inspirasi buat sahabat Trubus ya Mas Rifza ya. Betul, Eh, terutama untuk yang anak-anak muda ya. betul. Jatuh Mm-mm. bangunnya membangun bisnis seperti apa bisa jadi Heeh. inspirasi. Oke, oke. Ini udah banyak banget ya Mas Rifza Ya, ya. betul. Dan sebenarnya masih banyak artikel-artikel lain yang Oke. tidak kalah menarik Mm, mm, dibandingkan mm. dengan yang tadi kita sudah spill sedikit ya Tan ya. Oke, oke. Mm. Nah, oke Mas Rifza ini Intan mau promosi dikit nih. Oke, apa Ini tuh Tan? ini ada POC Trubus. Ini sebenarnya bisa jadi sahabat buat pelaku-pelaku agribisnis karena POC Trubus ini memang sudah terbukti beberapa kali tuh pernah diulas juga di artikel ya Mas Betul. Rifza ya, untuk dari tanaman kentang, Mm-mm. tanaman padi, itu Padi, udah ada wah. ulasannya semua. Mm-mm. Ini buat sahabat Trubus banget nih, maksudnya bestinya banget POC Trubus ya gini. Mm-mm. Nah, ini bisa didapat di mana Mas Rifza? Ini bisa didapat di marketplace Di ya. Di marketplace-nya marketplace. Trubus. Jadi nanti sahabat Trubus bisa cek sendiri aja di marketplace kesayangan di Shopee, di Tokped, nanti linknya di bawah ada ya Mas Riza ya. Ada, Nah, betul. buat sahabat Trubus yang pengen tahu lebih detail mengenai majalah edisi Agustus 2024 ini juga tersedia di Google Play ya. Tersedia di Google Play di edisi digitalnya. Jadi di edisi digitalnya sudah ada di Google Play. Jadi silahkan diklik, dipesan lewat situ. Oke, ada lagi Mas Rifza yang mau disampaikan? Cukup kayaknya Tan. Udah banyak banget ya Mas Iya. Rifza. Pokoknya buruan beli majalahnya. Jangan sampai Pupuknya. mumpung belum kehabisan ya. Iya, mumpung belum kehabisan. Oke, oke. Terima kasih banyak Mas Rifza sudah menemani saya Ya, mengulas sama-sama, Tan. editorial Agustus 2024. Terima kasih juga buat sahabat Trubus sudah senantiasa mendengarkan kami berdua ngobrol dari tadi ya Mas Rifza. Ya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye, terima kasih.